Kemudian ini Pak, katanya mentor trading itu penting ya Pak. Okay. Kenapa kok bisa penting Pak? Baik, saya akan jelaskan kembali kenapa kita membutuhkan mentoring, atau kenapa kita butuh seorang mentor yang mungkin kita anggap dan kita percaya untuk bisa membantu membimbing kita menjadi ya lebih baik tentunya. Tentunya ketika kita mau mencapai satu tujuan yang lebih baik, itu membutuhkan proses perjalanan panjang. Kalau kita mau belajar autodidak, kita belajar secara sendiri, ya tentu satu, kita harus banyak mempelajari referensi. Yang kedua, kita harus belajar dari pengalaman panjang, dan itu tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Karena itu kenapa kita butuh seorang mentor ya. Mungkin bagi kita yang sudah banyak belajar ya tidak masalah. Mungkin bagi yang baru, tentu mentoring ini menjadi penyintas, menjadi lebih cepat ya. Seharusnya kita belajar untuk sendiri itu bisa 5 tahun, bisa 4 tahun. Dengan kita belajar banyak di mentor, tentu bisa lebih cepat di sana. Seorang mentor yang berpengalaman, yang punya banyak tentu kemampuan, keahlian di sana, bisa mempercepat, mempermudah yang ingin kita capai ya. Mungkin kita sudah memilih mentor itu sesuai dengan style kita ya. Kita tinggal menyesuaikan yang dialami oleh beliau-beliaunya ini, kita tinggal ngikuti saja ya, akan lebih cepat kita bisa mencapainya. Kemudian apa yang bisa kita dapatkan, atau keuntungan apa yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan atau belajar melalui mentor? Yang pertama, tentu kita lebih cepat untuk memahami ya, karena seorang mentor itu tentu punya skill, punya kemampuan. Kalau dia tidak punya kemampuan dan dia misalkan menganggap seorang mentor, ya kita sendiri yang milih ya. Kita ibaratnya mau belajar pada siapapun, belajar pada referensi yang manapun, kita kan milih ya, milih buku ini cocok apa enggak, milih mentor ini cocok apa enggak, kita tinggal pilih saja, sehingga kita bisa mempercepat tadi ya proses fase pembelajaran kita menjadi lebih baik ya. Dia akan selalu banyak mengeksplor, selalu banyak menyampaikan pengalamannya, sehingga kita bisa mengikutinya yang lebih cepat ya, karena tidak perlu harus mengalaminya. Kemudian dengan adanya mentor itu tentu akan ada semangat ya. Ketika kita belajar sendiri, kemudian kita menerapkan sendiri, maka tentu kita akan fokus di sana, akan bekerja keras di sana, maksimum di sana. Ketika kita ada seorang mentor, kemudian kita menemukan kesulitan, minimal kita bisa berdiskusi. Yang kedua, dari mentor yang ada, dari mentoring yang ada, minimal ada penyemangat ya, sehingga misalkan saya sudah punya transaksi atau saya punya masalah ini, kemudian seorang mentor akan memberikan masukannya, akan memberikan kritik sarannya. Itu akan lebih baik buat kita untuk pembelajaran kita, untuk memperbaiki ya kualitas kita, kualitas berpikir kita, kualitas cara trading kita dan sebagainya. Kemudian selanjutnya bedanya kita memilih, kita menggunakan mentor atau tidak ya. Dengan ada mentor, tentu kita akan lebih nyaman ya, ada ketenangan, ada kenyamanan di sana. Kemudian spiritnya akan muncul ya. Ketika dalam posisi kita terkena floating misalnya, kalau kita sendiri pasti nanti akan bimbang, pasti kita akan ragu, dan kita akan punya tingkat kecemasan yang tinggi. Dengan adanya mentor, paling tidak bisa meredam itu, bisa memberikan solusi itu ya. Itu kalau kita menganggap atau mempercayakan pada mentor yang kita anggap memenuhi kriteria kita ya. Kemudian dengan adanya mentor itu menjadi cambuk buat kita ya, menjadi cambuk buat kita. Biasanya mentor akan memberikan materi, akan memberikan ujiannya. Ketika materi disampaikan, maka dia akan memberikan ujiannya seperti ini ya, materinya seperti ini, coba dengan seperti ini.
dimanapun berada ketika seorang mentor mengajari, pasti akan bertanya, pasti akan mempertanyakan yang sudah disampaikan itu sejauh mana penyerapannya ya. Di situ nanti akan ada evaluasi, akan ada koreksi, dan itu untuk memperbaiki atau untuk introspeksikan lebih baik. Kemudian selanjutnya ketika kita belajar banyak di mentor ya, tentu yang kita lakukan, referensi yang kita baca ya, tidak perlu harus terlalu banyak atau terlalu panjang kita belajar dengan fase-fase yang ada, karena seorang mentor dia sudah mengalami berbagai disiplin ilmunya dengan berbagai pengalamannya. Tentu untuk di-share ke kita, untuk dibagi ke yang dibimbingnya, tentu akan lebih cepat, akan lebih nyaman dan lebih terstruktur dengan baik. Beda kalau kita mencari sendiri, kita mau meramu sendiri, kita mesti mengumpulkan bahan sendiri, kemudian menguji sendiri. Kalau nanti ujian yang kita eksperimenkan itu salah, kita langsung kita lakukan perbaikan dan kita koreksi dan seterusnya begitu. Tapi dengan adanya mentoring ini kan lebih mempercepat, mempersingkat, dan memudahkan kita untuk mempelajari yang kompleks menjadi lebih sederhana ya. Itu untuk manfaat yang bisa kita dapatkan. Perlu kita sadari bahwa untuk kita bisa menguasai satu materi, atau paling tidak untuk bisa memahami lebih detail, kalau kita tidak mau banyak belajar dengan membaca referensi, membaca buku dan sebagainya, semuanya kan harus ada konsekuensinya. Kalau kita belajar autodidak, belajar menggunakan buku, maka kita harus ya beli banyak referensi ya. Yang kedua, ketika kita tidak mau beli banyak buku, kita bisa browsing ya, kita bisa cari-cari di YouTube di sana, cari-cari di googling ya, Google di sana, referensinya kita banyak pelajari ya. Tentunya kalau kita belajar autodidak, sekali lagi membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan tadi ya kita harus banyak mengalami di sana. Kemudian ada, kalau kita punya investasi lebih, kita punya artinya punya anggaran lebih ya, punya budget yang lebih, tentu lebih baik kita menggunakan mentoring, atau kita bisa banyak belajar dari seorang mentor yang kita anggap mumpuni ya, kita anggap punya kapasitas di sana, dan kita yakini bisa membantu membimbing kita lebih baik lagi. Tentunya kalau kita belajar di mentor ya, ada investasi lain, ada kontribusi yang harus kita siapkan ya, karena kalau kita belajar di mentor, dari sekian banyak itu kita tinggal milih saja. Ada yang mungkin investasinya besar, ada yang investasinya kecil, ada yang mungkin gratis. Tetapi diingat, di dunia ini tidak ada yang gratis. Kalau ada mungkin mentor yang menjanjikan yang gratis, selalu ada konsekuensi lain yang harus kita tanggung. Selalu ada sisi lain yang akan kita resikokan di sana. Apa itu? Bisa jadi kita bisa mengeluarkan lebih banyak uang. Kalau kita menggunakan mentor yang dalam tanda kutip free, yang gratisan tadi, biasanya nanti akan diarahkan pada satu broker yang dia gunakan, atau dia dia mitrakan ya. Dia selalu menggunakan broker yang dia mitrakan. Walaupun bahasanya nanti broker itu bebas ya, broker itu silakan dipilih, tetapi secara terselubung, secara halus ya, nanti akan diarahkan. Jadi ini biasa pengalaman dari teman-teman juga begitu, nanti diarahkan pada satu broker ya, karena dia memang sudah ada mungkin perjanjian kerja, atau sudah ada mungkin bermitra dengan di sana, sehingga ya dalam fase awal mungkin dia hanya menyampaikan, oh ini gratis signalnya, oh ini beratnya gratis, silakan. Tapi pada dasarnya selalu ada konsekuensi lain ya. Mungkin nanti tadi seperti yang saya jelaskan, dia akan diarahkan ke satu broker. Kemudian nanti pasti ada
pasti ada hal lain yang kita juga tidak pernah duga yang berkaitan dengan tadi ya, karena kita diberikan kemudahan di awal, maka nanti hati-hati di belakangnya pasti ada yang ya kita tanggung konsekuensinya ya. Kenapa harus mengeluarkan biaya ketika kita banyak belajar ya? Diingat, ini investasi trading, ini adalah bisnis trading yang dalam pandangan orang secara umum itu bisnis yang menggunakan modal yang besar karena punya resiko yang besar. Karena itu ketika kita sudah tahu resikonya, kemudian kita ingin potensinya juga ya, karena di trading itu high return, high risk ya. Sehingga kalau kita sudah setuju ya, sudah sepakat dengan resiko yang tinggi dan sepakat dengan potensi high return-nya, maka jangan segan-segan untuk investasikan di sana. Karena nanti kalau kita hanya bermain-main, kalau kita hanya menggunakan modal-modal yang kecil, sementara kita meresikukan yang besar, karena kita harus fokus di sana, kita harus mencurahkan perhatian di sana, maka tentu tidak seimbang dengan yang kita dapatkan ya. Karena itu trading itu satu bisnis yang satu berpotensi untung besar dan berisiko besar. Karena itu kalau sudah siap dengan investasi ini, dengan bisnis ini, maka memang harus siap semuanya, termasuk siap modal, siap mental, dan siap semuanya menanggung resikonya. Termasuk ketika kita mau investasi ilmu ya, mungkin sebagian orang belajar itu mahal gitu ya, tetapi akan lebih mahal kalau ketika kita mengalami sendiri, ketika kita sudah jatuh sendiri, sudah bangkrut sendiri dengan tanpa ilmu tadi, yang mungkin hanya kalau kita biaya belajar mungkin 15 juta, 20 juta. Ketika kita mengalami sendiri, ketika kita belajar sendiri dengan autodidak dan kita memaksa diri ya, menganggap kita merasa bisa, kita merasa sudah cukup dan dengan belajar autodidak sudah bisa, ternyata ketika menggunakan real account, kerugian kita bisa lebih besar, bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Betul. Karena yang difikirkan apa? Yang difikirkan selalu menganggap enteng ya, selalu menganggap ini mudah gitu. Kita bisa pelajari secara autodidak ya, kita bisa pelajari dari sumber bagaimanapun. Bahkan ada yang berpikir karena IQ-nya tinggi ya, mungkin sekolah secara akademik dia pintar, secara akademik dia nilainya bagus, menganggap ini ternyata gampang, ternyata mudah, sehingga ketika memaksa, ketika sudah dengan keyakinan diri yang kuat tadi tanpa diimbangi dengan bekal yang cukup, maka yang ada berapa banyak orang jatuh di sana, berapa banyak orang MC di sana. Karena itu akademik ya, nilai akademik atau IQ tidak menjamin orang itu berhasil dalam trading. Yang menjamin orang berhasil, satu dia keyakinan yang kuat, yang kedua dia mau belajar, selalu mau belajar, kemudian yang ketiga memperbanyak pengalaman. Nah, yang tadi yang saya bahas tadi adalah berkaitan dengan mentoring. Ini adalah salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan adalah mempercepat fase pengalaman yang panjang ya. Walaupun tetap kita harus berpengalaman, minimal ada hal-hal yang bisa lebih cepat, lebih sederhana yang bisa kita dapatkan dengan adanya mentoring. Tentu mentor yang saya maksud adalah yang bisa membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan semangat di sana. Dan kita sudah yakini, kita sudah percaya, kita sudah uji itu benar-benar bermanfaat ya. Kalau kita anggap itu tidak ada manfaatnya, kita anggap itu ternyata tidak sesuai dengan style kita, dengan gaya kita, skip saja, tinggalkan. Kita cari yang kita anggap cocok ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian tadi masih berkaitan dengan mentoring tadi ya. Ada satu petunjuk yang mungkin bisa kita dapatkan dengan adanya mentoring itu, minimal kita ada kehati-hatian. Pasti mentor itu memberikan materi, memberikan petunjuk untuk membatasi. Batasan resikonya seperti apa? Batasannya kita nanti masuk, naik dan turun seperti apa? Ya,
Ya, sehingga kita lebih hati-hati di situ. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan tadi. Dari pertama kita sudah bahas, ada sekian banyak tadi, silakan diperhatikan, silakan dipertimbangkan. Kalau kita tidak mau investasi, ya silakan dilakukan Sendiri. trial and error Sendiri, ya. Kita iya. lakukan sendiri, mungkin bisa menjadi jalan terbaiknya, walaupun resikonya lebih besar, walaupun investasi jauh lebih besar. Kalau ilmu diyakini itu bisa membuat dia lebih yakin, tidak ada masalah. Dalam dunia trading semuanya sah-sah saja. Silakan ya, mau pakai yang beli buku, mau pakai yang free, yang pakai tutorial di YouTube, di media sosial lain, bebas saja. Kalau menggunakan mentor ya silakan pilih saja, karena itu adalah bagian dari pilihan. Apalagi di kita tidak ada paksaan. Siapa yang membutuhkan, siapa yang meyakini, silakan belajar. Kalau enggak, silakan cari jalan lain yang dianggap itu lebih menguntungkan.